kata orang ya. Kalau misalnya mau nulis itu sakit hati dulu sakit hati dulu apa jatuh cinta dulu. Tuh nulis lagi karena sakit hati. Oh, sakit hati. Jadi putus cinta. Iya. Kalau satu dulu tergantung dia ada. Jadi kalau Naila nentuin kalau misalnya dia tuh pengennya langsung ada visualisasinya, ada orangnya. Itu mungkin di sekitaran angka 2 juta. Podcast Radio Puff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast of View. Suaramu ingin didengar tapi kerap jadi sumbang. Nadamu tak lagi harmoni. Terus sajalah bernyanyi. Jangan malu, tak perlu kau ragu. Wadahmu adalah di sini. Bersuara jangan hanya diam. Ekspresikanlah gelora jiwa. Yeah, yeah, yeah. Radio POV. Ceritakanlah tentang mereka. Yeah, yeah, yeah. Radio POV. Berbagilah inspirasi mereka. Oke, sobat podcaster yang ada di seluruh Indonesia, di kesempatan sore hari ini ya, bersama saya telah hadir ya, Naila Andini. Oke, sehat? Apa kabar Naila? Sehat, Bang. Sehat ya. Om dong, Om. Saya teman mama kamu ya, seumuran. Oke, Naila Andini kita hadirkan di kesempatan sore hari ini karena beliau ya digadang-gadang, digadang-gadang enggak ya. Intinya gini, beliau telah menjadi penulis ya, dan dari tulisannya itu sudah menghasilkan, dan tentunya kita pengen hadirnya Naila Andini di kesempatan sore hari ini bisa menginspirasi anak-anak muda Kota Dumai yang punya bakat buat nulis dan lain-lainnya. Ya ternyata ini bisa jadi peluang loh, peluang untuk dapetin cuan. Oke, jadi nanti kita bakal cerita-cerita sama Naila gimana awalnya, tapi alangkah baiknya kita perkenalkan beliau dulu ya. Naila, silakan perkenalkan diri dulu dong ya. Sapa dulu, halo. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Naila Andini. Saya dari sekolah SMKN Negeri 5 Dumai. SMKN Negeri 5 Dumai ya. Ada yang belum tahu nih, di mana nih? Bukit Timah ya? Bukit Timah. Bukit Timah di mananya? Dekat Kilo 9 sana. Kilo 9. Iya. Oke. Saat ini Mas kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12, berarti mau tamat nih ya. Udah tamat. Udah tamat ternyata. Oke. Udah tamat coy ya. Udah tamat. Oke. Terus ada lagi udah disampaikan apa lagi nih? Itu aja. Itu aja. Oke, Naila ditemani sama mamanya ya. Ada mamanya di sini ya. Tadi rumah mamanya sekali nggak mau mamanya ya. Biar Naila aja yang tampil katanya. Oke. Jadi Naila seorang penulis lah ya. Karena kalau udah dibilang seorang penulis karena udah menghasilkan nih. Gimana nih ceritanya Naila? Awalnya kok bisa jadi penulis terus tertarik nih? Awalnya tuh pertama kali di COVID lah ya, sebelum COVID ya. Nah, habis itu pertama tuh ada judul buku namanya Dikta Hukum. Dikta Hukum. Itu mulai kayak booming lah Dikta Hukum nih, gimana ceritanya. Tuh mulai penulis baru muncul lah. Tuh ada kawan Naila. Kawan Naila tuh kayak pingin lah terbit kayak Dikta Hukum katanya. Coba bantulah Nay katanya. Jadi kami terpecah nih 3 nih. Kalau bagian editor ada 4 orang untuk cover depannya sama visualisasinya orang-orangnya yang di sana. Jadi setiap visualisasinya itu punya Instagramnya masing-masing. Nah disitulah narik marketingnya tuh dari anak muda tuh visualisasinya. Visualisasi tadi ya. Ya. Jadi orang membacanya sudah bisa membayangkan nih karena visualisasinya jelas gitu ya. Oke. Nah, tuh kalau Naila di bagian untuk merevisi kayak gimana sih tulisannya bagus untuk menarik para pembaca. Nah, dari situ udah jadi nih ceritanya. Kami semua tuh ragu untuk menerbitkannya, kayak paling nggak terbit, paling nerbitnya di sini-sini aja. Dibilang gitu. Iya, udah pesimis duluan ya. Iya, karena itu kayak ceritanya amburadul. Nah, jadi kalau Naila, udahlah coba aja. Dikirim tuh lewat email ke penerbit. Tak selang 2 bulan dihubungi dari pihak sana kalau misalnya ceritanya nih bagus. Kan
kami sebagai kawan-kawannya tuh terbahagia. Seneng lah ya. Iya. Wah, dapat kabar baik nih walaupun nunggunya 2 bulan. Oke. Ya. Terus Tuh pertama kali dia cetak ulang pertama tuh dia ngasih ke Naila tuh. Memang bukunya tuh kan direvisi lagi dia di sana aja. Tuh kayak bukunya tuh langsung ngena di hati sih. Bukunya nggak dibawa ya? Enggak. Waduh, kayak beli bukunya nih. Oke, intinya awalnya dari itu deh ya. Jadi sebelum COVID, ada teman-teman, ada tim lah beberapa orang. Gara-gara ada booming nih, ya. Booming terus pengen terinspirasi juga, pengen lah seperti itu gitu ya. Terus ternyata iseng-iseng jadi dikirim ke penerbit. Ternyata malah dihubungin balik ya. Terus berlanjut sampai sekarang. Berlanjut sampai sekarang dia lagi nerbitin buku yang ketiga nih. Ini lagi yang ketiga. Dulu yang judulnya apa nih yang pertama tuh? Apa judulnya ya? Lupa. Karena banyak. Banyak ya. Terus yang baru ini apa nih? Yang baru kalau punya Naila, ya namanya. Soalnya banyak. Banyak banget ya. Kalau yang baru nih terinspirasi dari sekolah sih. Dari kan dulu Naila ikut organisasi nih. Tuh kata orang ya, kalau misalnya mau nulis itu sakit hati dulu apa jatuh cinta dulu. Oh, jadi nulis ini nih dulu sebenarnya sempat off untuk nulis karena PKL itu magang ya. Tuh nulis lagi karena sakit hati. Oh, sakit hati. Jadi putus cinta. Iya. Udah cinta-cintaan tante. Ya jadi memang harus pengalaman pribadi harus ngena ya. Sama kayak pencipta lagu gitu ya. Harus ngena dulu baru lagunya bisa bagus ya. Oke, Naila juga kayak gitu juga inspirasinya harus kena dulu ya. Jadi kalau mau sakit kejeduk dulu ya. Jadi yang baru nih Naila buat judulnya Jangan Lupa Untuk Berhenti. Jangan lupa untuk berhenti. Jangan lupa untuk berhenti ya. Orang jangan lupa untuk makan ya. Jangan lupa untuk berhenti. Oke, Naila, intinya begini ya. Intinya Naila dari bakat menulis Naila lama ini ternyata juga sudah menghasilkan pundi-pundi rupiah ya. Dan ternyata alhamdulillah walaupun belum wah banget tapi udah bisa THR adik-adik dan lain-lainnya, sudah bisa bantu-bantu keluarga ya. Alhamdulillah bisa cukupi kebutuhan sendiri lah ya. Alhamdulillah lah ya. Mulai mendapat penghasilan dari kapan nih? Sekitar mulainya tuh awal-awal COVID lah. Soalnya COVID awal tuh karena nggak ngapa-ngapain juga kan, jadi enak banget nulis ya. Lagi nggak sekolah, lagi nggak apa, nulis. Momen itu dimanfaatkan buat nulis ya. Terbitnya di mana nih? Kalau terbitnya gini, Naila tuh jual ke kawan, jual ke orang-orang dekat gitu. Jadi dia tuh punya dia tuh punya inspirasi, tapi dia nggak mau ngembangin. Naila kembangin tuh sampai separoh gitu. Nanti dia yang ngelanjutin. Kadang juga Naila yang naruh di Twitter. Ada cerita kayak gini itu berbayar. Berbayarnya memang nggak di atas 5 atau apa, pokoknya tuh ceritanya udah tersusun rapi, jadi orang tinggal ngambil, tinggal dikembangkan lagi. Jadi karya Naila tuh udah jadi karya orang. Salahnya di situ. Ya nggak masalah sih ya. Intinya sama kayak pencipta lagu jual lagu, Naila menulis jual tulisan ya, jual gitu. Oke, tapi kan saat ini kan Naila sudah mulai fokus buat berkarya sendiri nih ya. Oke. Intinya ini sobat podcaster yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang di Kota Dumai, anak muda ya. Ini salah satu contoh anak muda kita, Naila Andini yang baru aja selesai untuk tingkat SMK-nya di Sekolah 5 ya. Dan ternyata sudah bisa menghasilkan. Bukan tidak mungkin teman-teman yang di luar sana juga ya, yang punya bakat ya, tinggal bagaimana mengembangkan, terus memang juga diasah lagi kemampuannya, terus lagi bertanya juga sama Naila nih, gimana trik-triknya mungkin ya. Nih gimana nih Naila, kan biasa penerbit kan mulai online nih ya. Online biasa terbitnya di apa tertentu gitulah ya. Kadang ada di Wattpad, Webtoon atau di Twitter juga ada sekarang. Juga ya. Kalau Naila lebih sering sih buat tuh di Twitter, karena kalau di Wattpad itu kayak cuman tulisan, kalau di Twitter itu ada gambar visualisasinya, bisa dapat gitu, ditaruh gitu. Ya namanya X sekarang ya, nggak Twitter lagi ya. Iya, lupa. Nanti marah Elon Musk ya. Nama aku bukan Twitter lagi, X ya. Di X tuh kalau naruhnya tuh sekitar 2 bulan tuh kayak
kali update karena kalau nulis tuh memang betul harus mood. Oh iya ya. Kalau nggak mood pasti hancur. Pasti hancur, nggak nyambung juga apa ditulis ya. Memang pas moodnya lagi baik. Biasanya Nela nulis di pagi hari, siang hari atau malam hari? Seringnya? Malam sih. Enak malam ya. Malam. Biasanya kayak gitu deh. Yang orang menulis itu biasanya malam, kesunyian gitu ya. Orang udah pada tidur. Kita nulis. Kita nulis ya. Biasanya kayak gitu inspirasi itu ya. Oke. Terus ini biasanya kalau boleh tahu Nela, kisaran yang Nela mulai dapatkan dulu di awal kan cerpen-cerpen dulu pendek-pendek ya. Biasanya kisaran berapa nih kalau boleh tahu nih? Satu cerpen tuh. Kalau biasanya. satu dulu tergantung dia dia mintanya kayak gimana, ada apanya. Kadang permintaan para customer nih beda-beda. Jadi kalau Naila nentuin kalau misalnya dia tuh pengennya langsung ada visualisasinya, ada orangnya. Itu mungkin di sekitaran angka 2 juta. 2 jutaan Karena ya. kita ngebagi lagi sama orang Sama visual. yang bagian visualnya lagi sama tim ya. Nah, kalau Naila mungkin megang bersih cuman 700-an. 700. Tapi satu bulan bisa berapa kali buat cerita nih biasanya? Kalau Naila? Kalau paling banyak sih pernah 3. 3 satu bulan ya. 1 bulan 3. 700 kali 3 lumayan juga nih, coy. Apalagi masih seusia Naila ya. Intinya ini sudah sangat luar biasa buat warga Dumai tentunya ya. Ini suatu hal peluang yang tentunya baik sekali untuk menyalurkan bakat kita. Apalagi zaman udah canggih nih, bisa aja penulis bisa ada wadahnya ya, konten kreator juga ada wadahnya masing-masing. Jadi sekarang tinggal bagaimana anak-anak muda kita bisa manfaatin peluang. Oke. Terus Naila cerita lagi dong. Apalagi nih cerita Naila yang soal membuat buku nih. Jadi buku yang awal nih Naila tuh sebenarnya nggak mau Naila publis. Karena itu cerita pribadi kan. Cerita pribadi. Jadi bilang-bilangannya nama orang lain. Tapi udah terlanjur para pembaca tuh suka sama ceritanya. Apa dirombak lagi mikir gitu kan untuk mengganti namanya nih loh. Karena namanya masih nama Naila ya. Tuh mau diganti kayak pembacanya udahlah. Jangan, udah karakternya kan udah nempel di situ. Iya, karakternya udah nempel, nggak bisa diganggu. Nggak bisa diganti. Ya kayak mana lagi? Jadi lanjutkan. Berarti nanti kisah-kisah berikutnya ditulis terus ya. Nanti kisah menikah, nanti lagi berantem sama suaminya, tulis. Ya nggak apa-apa sih ya. Yang pasti yang berkaitan jangan yang aib-aib lah ya. Kalau soal cerita-cerita yang itu berbagi cerita nggak masalah ya. Oke. Terus yang udah Naila garap nih, yang karya Naila yang saat ini mau dijadikan karya sendiri nih udah berapa nih? 2 ya. Yang pertama tentang cerita apa tuh kemarin? Yang cerita pertama tuh tentang laut. Laut. Ngapa laut? Karena laut tuh punya ceritanya sendiri. Ya, Laut tuh ada hantu laut. Apa lagi? Laut tuh punya kayak imajinasi lah bagi para semuanya yang kalau tahu laut tuh kayak punya vibes-nya sendiri lah kalau kata orang laut tuh. Kadang ada orang memang menghilangkan gundah-gulananya duduk di pinggir laut, melihat laut ya. Iya. Kadang ya intinya macam-macam lah, tergantung orang sih sebenarnya. Kadang moodnya memang di laut, kadang ada juga yang takut sama laut ya. Iya. Naila pada berenang? Enggak. Nih ada sedikit kata-kata dari cerita Naila. Silakan. Laut adalah surga yang nyata. Laut menyimpan semuanya. Nyatanya, sebagian beberapa orang beranggapan kalau laut adalah rumah terbaik untuk pulang dari setiap masalah. Di sisi lain, laut juga seperti memberikan luka yang disengaja. Begini, laut memang tidak salah, namun kenangannya yang membuat salah. Ombak yang tenang, angin yang sejuk, membuat siapapun yang selalu ingin kembali kepadanya. Jadi itu ada sedikit buat apa sih inti dia untuk kita kembangkan lagi. Itu kerangka lah ya. Kalau dari sekolah kerangka, karangannya itu ya terus kita kembangin ya. Kalau di cerita yang Naila lagi garap yang paling besar nih ya, kan jangan lupa berhenti. Itu juga ada sedikit kata-kata. Tunggu Naila, aku nanya dulu nih. Jangan lupa berhenti. Ini artinya apa dulu Naila? Dijelasin dulu. Jadi dulu kan Naila ini kan organisasi kan. Organisasinya apa boleh sebutin aja? OSIS. Organisiswa intrasekolah. Jadi dulu tuh pernah dekat sama orang. Tuh ketua OSIS bukan? Enggak. Terus?
Dede. Oh. Tuh. Seneng berondong ternyata. Oke, terus? Jadi dekat sama dia tuh, dekat gitu tiba-tiba ya Naila yang memutuskan hubungan tuh. Tuh dia kayak mungkin gak tahu caranya atau gimana supaya benci sama Naila. Jadi Naila tuh buat cerita yang memvisualisasikan dia di tokoh utama Naila. Ya cerita sebenarnya banyak sih revisian kalau di cerita Naila, karena nggak mungkin plok ketiplok sama cerita nyata. Harus dia gini kan lah ya, dipleset-plesetin dikit ya. Tapi kebanyakan kok Naila udah baca sih yang cerita punya Naila ini sedikit. Terus aktor utama tadi udah baca belum? Belum. Harusnya dia baca, udah dapat izin dari dia loh. Udah izin udah. Tapi belum dibaca. Belum baca. Oke. Jadi ceritanya dari situ buat kepikiran buat cerita. Niatnya bukan dia visualisasinya, tapi kayak ya udah mentok di sana. Ya udah, jadi dibuat cerita, tapi namanya pun lupa diganti, tapi udah kepublis. Kepublis duluan ya. Nah, terus nanya-nanya nih ke para pembaca tuh nggak mau diganti nama orangnya. Itu karena karakter tadi. Iya, udah udah separuh jalan juga. Jadi nggak mau diganti, bingung dari pihak sekolah juga mau dibilang taruhlah bukunya satu nih di sekolah. Nanti dia baca bukunya belum nama dia. Ya nggak apa-apa dong. Yang penting udah izin. Tapi seru nih kalau diikutin kelanjutannya, nanti gimana kelanjutannya, apakah endingnya akan bersama sih. Kayak gitu kan, pasti endingnya bakal kayak gitu nih. Apakah akan berpisah, terus gimana saat sudah tua, apakah dia sudah pikun. Seru ceritanya. Oke. Intinya kalau inti ceritanya tuh ketika seseorang mulai jatuh cinta kepada seorang yang lain, mau rasa itu sakit melebihi apapun, seorang itu akan lupa untuk cara berhenti dan membuat sakit yang berkeabadian. Jadi walaupun udah sakit disakitin terus karena dia udah cinta terus aja. Iya. Gitulah, cinta itu buta. Oke, jangan kemana-mana sobat podcaster, kita ke single yang ini dulu ya. Setelah ini kita bakal balik lagi. Saat malam tiba, ku teringat senyummu. Hadir dalam mimpiku, seakan kau di sampingku. Ku coba untuk melupakan, namun hati tak bisa. Cinta ini terlalu dalam, tak mudah untuk hilang. Kau adalah kekasih terbaik, takkan pernah tergantikan. Kenangan kita selalu hidup di setiap langkahku. Walau kita tak lagi bersama, senyummu tetap di hati. Kasih terbaik selama ini sampingku, takkan abadi. Mungkin suatu saat nanti kita akan bertemu. Hari ramah yang beda, namun hati tetap sama. Ku harap kau bahagia meski tanpa diriku. Cinta ini takkan pudar, selalu terkenang. Oke. Baik, balik lagi sama Naila Andini ya. Seorang siswa, sebentar lagi akan jadi mahasiswa ya. Amin. Udah daftar kemana? Daftar kemarin di Undri. Undri ya. Undri sama Win. Ambil jalur apa? Kemarin SMBP nggak lulus dan rapor. Terus ini coba tes UTBK. Kita doain lah, mudah-mudahan dimudahkan. Amin. Lulus ya. Amin. Terus mahasiswa makin dikembangkan lagi bakatnya ya. Amin. Makin diasah lagi kemampuannya, mudah-mudahan jadi penulis hebat dari kota Dumai. Wah, keren ya. Ya, kita pengen juga lah di Dumai ini muncul seorang penulis hebat gitu ya. Muncul di permukaan ya. Penulis Indonesia berasal dari kota Dumai, Bukit Timah. Bukit Timah rumahnya enggak, Bu ya? Iya, Bukit Timah. Oke. Iya, masuk sastra kenapa? Ambil jurusan apa rencana? Saya ngambil teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Sama satu lagi
teknik kimia. Kan jurusan di SMK teknik kimia. Iya, jadi lanjutin ya. Ya. Mama suruh masuk sastra. Gimana ya bilangnya? Kalau sastra Naila tuh hobi, gak bisa dicampuri dengan pendidikan yang ada. Iya. Seru ya, hobi bisa menghasilkan, tapi jangan terlalu ditekan tapi mumet jadi ya. Iya kan? ngerti saya ngerti ya. Intinya hobi aja, jalanin aja, seenak aja gitu ya. Jangan selalu di gimana gitu ya. Dia kita pengen berkarya, mudah-mudahan karya kita juga bisa diterima orang banyak gitu ya. Itu harapan pasti seperti itu. Oke. Ada yang mau disampaikan nih Lela di sela-sela kita nih kepada anak-anak muda Dumai ya, gimana nih inspirasinya nih buat anak muda Dumai nih. Orang banyak anak muda Dumai kita nih mau berbuat tuh takut-takut, ragu-ragu ya. Kasih semangat dong. Kalau mau buat kayak gitu tuh kalau awalnya memang ragu. Apapun lah ya sebenarnya. Iya, apapun yang mau dibuat, apapun yang mau dilakukan tuh pasti semua orang akan ragu. Tapi kembali lagi ke diri kita akan kayak kita harus mengasah. Sebenarnya mulai dari Naila nggak punya kayak pembaca sedikit, kayak cuman kayak pembaca kawan-kawan terdekat. Dari kawan terdekat tuh mulailah punya kawan lagi, seru nih ceritanya, diasah lagi, di ini lagi. Jadi kita sebagai penulis juga atau sebagai orang yang membuat cerita tuh harus denger juga nih kritikan dari kawan-kawan yang lain. Kayak, nih enaknya tambah visual ini deh, enaknya dijadi ada YouTube-nya deh, enaknya deh ini. Kita harus dengar juga nih dari para masukan orang. Juga kita harus mengikuti kayak tren yang ada nih, kayak kemarin waktu dulu kan belum ada nih AU, adanya cuma Wattpad. Sekarang kan udah ada AU, ikut kita terjun ke AU. AU tuh jadi kita jangan mentok di sini juga, harus dikembangin juga ya. Mungkin sekarang mungkin tahun-tahun yang akan datang mungkin lebih banyak nih cara-cara menghasilkan uang dengan cara nulis tuh lebih banyak dibanding tonton yang sekarang. Jadi sebenarnya kita nih harus juga pintar-pintar menggunakan sosial media untuk mendapatkan pembaca atau mendapatkan uang gitu. Iya. Intinya memaksimalkan akun media sosial Anda untuk sesuatu yang positif. Salah satunya untuk mendapatkan cuan. Jangan akun media sosial buat gibah, buat jelek-jelekin orang, terus ungkap-ungkap aib orang. Weh, utang lu bayar, dipoto-foto. Enak banget ya kayak gitu ya. Ya intinya saya juga punya pengalaman Naila ya. Saya dulu SMP suka nulis Naila. Suka nulis, terus saya buat dari buku-buku itu ya, buku yang tulis gitu ya. Terus dibaca sama teman-teman satu kelas, seru ya. Kadang ada mading di sekolah gitu kan. Jadi tapi ya nggak saya lanjutin karena mungkin udah zaman dulu ada yang nggak ada ya. Tapi kalau sekarang kayaknya enak lah, wadah banyak. Terus ya intinya kalau boleh pun saya mau tanya-tanya juga sama Naila, gimana sih caranya Naila? Karena selama ini saya nulisnya di media ya. Saya di koran kadang ada di media online karena saya memang sehari-hari ya backgroundnya wartawan ya. Jadi ya wartawan kaleng-kaleng lah. Tapi pokoknya nulis lah ya. Dia seperti itu. Tapi ternyata ada juga cara yang mungkin kalau kita punya kemampuan buat cerpen atau buat novel dan lainnya bisa dikembangin di situ arah itu ya. Naila ya. Mama sebenarnya jurusan sastra tapi nggak mau dia nulis. Nah itu kan, itu mama, makanya mama nggak mau dia. Tuh, papa juga nulis, papa juga nulis. Terus dikasih tulisannya ke Naila buat lanjutin. Judulnya Lonceng Sumatera. Lonceng Sumatera. Wah, apa? Oke. Terima kasih Nela atas kehadirannya di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan cerita Nela bisa menginspirasi buat warga Kota Dumai, terutama anak-anak muda ya, untuk bisa membaca peluang yang ada saat ini. Intinya dari pembicaraan kita bagaimana memanfaatkan atau memaksimalkan akun media sosial Anda untuk hal-hal yang positif dan kalau dapat cuan di situ ya. Jangan gibah. Oke. Terima kasih Nela ya. Terima kasih juga mamanya. Sampai ketemu lagi Sobat Podcaster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.